Salam jumpa lagi saudara-saudari para pencinta insan intisari Sabda Mingguan yang terkasih. Kembali lagi saya Pater Valens Agino hadir di hadapan saudara-saudari sekalian untuk menawarkan 1-2 intisari bacaan pada hari Minggu. Kali ini saya mengambil bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18-24 untuk menjadi dasar permenungan kita. Dalam bacaan Injil, teks ini akan direnungkan lebih lanjut oleh Yesus Kristus berhubungan dengan perceraian dan berhubungan dengan bagaimana kehidupan pernikahan antara seorang suami dan seorang istri. Tetapi kali ini kita melihat satu pendasaran yang lebih lama, lebih tua, yakni dari kitab Kejadian yang berawal dari kisah penciptaan sampai pada bagaimana manusia itu tidak boleh atau tidak diizinkan Tuhan untuk tinggal sendiri, tetapi dia harus memiliki pasangan yang sepadan dengan dia untuk hidup bersama dia sehingga dia bisa memiliki teman pelengkap dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik jika kita merenungkan tentang kisah penciptaan. Seolah-olah Tuhan membuat ciptaan itu dalam 2 tahap. Ya, tahap pertama yaitu di bab 1, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dan di puncak ciptaan itu Tuhan menciptakan manusia ketika semua yang lain sudah ada. Lalu di bab 1 ayat 26 Tuhan menciptakan manusia. Sehingga setelah itu Tuhan beristirahat. Sangat menarik. Posisi manusia itu sangat diistimewakan. Dia itu seperti mahkota dari ciptaan. Apalagi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka manusia itu sangat istimewa dari semua ciptaan lainnya. Tetapi lebih jauh dari itu, di bab 2, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Tetapi sebelum dia menempatkan di Taman Eden, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk menjadi makanan, untuk menjadi kehidupan manusia di Taman Eden. Dia menciptakan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian Tuhan membuat manusia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tanah itu sehingga manusia itu hidup. Setelah manusia itu hidup, apa yang Tuhan buat? Tuhan menciptakan yang lain-lain supaya manusia itu bisa bertahan hidup. Dia menciptakan Taman Eden. Dan di dalam Taman Eden itu dia menciptakan sungai-sungai yang mengalir. Sehingga tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang baik itu tumbuh di sana dan menjadi makanan dan kehidupan dari manusia yang ada. Lalu dia tempatkan manusia itu di bagian timur dari Taman Eden. Dan lebih menarik lagi, setelah semuanya tersedia untuk manusia yang ada, Tuhan tidak mau dia hidup sendiri. Tuhan mau supaya ada seorang yang sepadan dengan dia. Ketika manusia itu diberi wibawa untuk memberikan nama terhadap semua makhluk dan ciptaan yang ada. Dan setelah semuanya diberi nama, dia tidak menemukan satu dari ciptaan itu yang sepadan dengan dia. Karena itu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika dia tidur nyenyak, dia mengambil satu tulang rusuknya. Dan dari tulang rusuk itu dia membuat satu ciptaan lain, yaitu perempuan, seorang wanita yang akan menjadi teman kehidupan, teman yang sepadan dengan manusia itu untuk menjalani kehidupan secara bersama. Dan perempuan itu seperti kita lihat tadi, dia diambil dari tulang rusuk manusia. Dan itu adalah tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Sepadan dengan dia. Bukan seorang atau satu ciptaan yang lebih rendah dari dia,
atau lebih tinggi dari dia, tetapi yang sepadan dengan dia. Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih. Kalau perempuan tadi, sebagaimana kita sudah ketahui, diambil dari tulang rusuk laki-laki, dan dia merupakan tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya, maka sebetulnya sejak awal Tuhan menciptakan pria dan wanita dari satu daging. Sehingga pria dan wanita yang satu itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan, karena dia satu daging. Dan persatuan antara pria dan wanita itu sebetulnya sudah ada sejak penciptaan. Mereka sengaja dibuat sebagai teman hidup supaya manusia itu tidak hidup sendiri. Tetapi ingat bahwa dari kodratnya itu dua-duanya, pria dan wanita, muncul dan datang atau diciptakan dari satu daging. Dan kalau kita kaitkan dengan pernikahan atau perkawinan sakramental, di mana seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan seorang wanita meninggalkan ayah dan ibunya, dan mereka menyatu dalam satu ikatan keluarga, maka perlu dilihat bahwa penyatuan itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah pengikatan kembali, kesatuan antara pria dan wanita yang dikehendaki Tuhan sejak penciptaan. Dan kalau kita memakai konsep kesatuan antara pria dan wanita dalam kitab Kejadian, maka apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Toh secara logis memang kalau mereka muncul dan datang dari satu tulang, datang dari satu daging, maka otomatis daging yang sama, tulang yang sama tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga konsep tentang perkawinan yang tidak diceraikan, tidak dipisahkan, itu sebetulnya dasarnya itu ada pada kisah penciptaan. Karena toh pria dan wanita itu adalah satu yang sepadan, menjadi penolong yang baik dalam hidup, satu sama lain, timbal balik antara pria dan wanita. Dan kedua-duanya sepadan, sederajat. Tidak ada satu yang menguasai yang lain, atau satu menganggap remeh atau menganggap rendah yang lain. Dua-duanya itu dibentuk, diciptakan dari tulang dan daging yang sama. Logisnya, dalam kehidupan bersama, yang satu tidak bisa memisahkan yang lain, atau yang lain tidak bisa dipisahkan dari yang satu. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir refleksi ini, di akhir permenungan ini, yang saya mau tawarkan kepada kalian pertama-tama bahwa manusia, baik pria dan wanita, itu adalah ciptaan yang istimewa, sangat tinggi derajatnya. Kenapa? Karena diciptakan setara atau serupa dengan gambar Allah, menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Dan itu artinya manusia diciptakan menurut harkat dan martabat Allah sendiri. Di dalam diri kita sudah ada harkat dan martabat Allah sendiri. Kemudian yang kedua, manusia diistimewakan karena segala sesuatu diciptakan di seputar dia, untuk dia, supaya dia hidup, supaya dia bisa berkembang, dan terakhir supaya dia bisa selamat. Bahkan sampai detail terakhir, Tuhan tidak mau dia tinggal sendiri, dia hidup sendiri, tetapi dia memiliki rekan yang sepadan dengan dia, yang tidak bisa dia ceraikan, dia tidak bisa pisahkan. Kenapa? Karena dia itu adalah tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Semoga kita semua bisa saling menghargai sebagai gambar dan rupa Allah, baik pria maupun wanita. Amin. Semoga.